Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 5 April 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. dan saya Ziva Zahrini. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KP untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara memaparkan hasil penyidikan kematian Bribka AS. Penyidik menyimpulkan Bribka AS tewas akibat bunuh diri meminum racun sianida. Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra, di hadapan perwakilan Kompolnas yang saat itu dihadiri oleh Sekretaris Kompolnas, Irjen Purnawirawan Beni Baboto, dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, serta keluarga Bribka AS pada Selasa malam. Dalam pemaparan tersebut juga diperkuat oleh beberapa ahli seperti ahli forensik dan toksikologi. Terkait dengan kecurigaan pihak keluarga soal luka pada bagian kepala belakang almarhum Bribka AS, tim khusus juga menjelaskan bahwa luka tersebut ada lantaran almarhum menenggak racun sianida terjatuh dan mengenai batu yang ada di lokasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada di dalam tubuh korban. Selain itu juga tidak ada ditemukan unsur paksaan almarhum Bribka AS menenggak racun sianida. Disimpulkan korban mengalami mati lemas akibat masuknya sianida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas, disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Itu yang terungkap di dalam surat visum. Dan teman-teman keluarga juga mempertanyakan maksudnya trauma tumpul itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli dan kedokteran forensik. Masyarakat jangan langsung menyimpulkan teman-teman bahwa trauma tumpul itu akibat benturan dipukul. Jangan, tapi akibat benturan. Benturan itu ada dua, benda yang mendatangi kepala atau kepala yang mendatangi benda. Sementara itu pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyebut bahwa pengungkapan kasus kematian Bribka AS dan penggelapan uang wajib pajak kendaraan di kantor Samsat Pangururan Samosir sudah cukup transparan. Pernyataan itu disampaikan Kompolnas ketika Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak memaparkan hasil penyidikan tim khusus Polda Sumatera Utara pada Selasa malam. Hasil pemaparan menyimpulkan bahwa kematian Bribka AS adalah bunuh diri akibat menenggak racun sianida dan sudah diterima pihak keluarga. Kapolda Sumut dalam paparannya mengatakan bahwa luka pada bagian belakang kepala Bribka AS yang dipertanyakan keluarga adalah akibat korban terjatuh usai menenggak racun dan terkena batu di sekitar kejadian. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Baboto mengatakan bahwa penanganan perkara oleh tim khusus Polda Sumatera Utara sudah cukup transparan dan profesional. Beni menambahkan, selama 2 hari berada di Polda Sumatera Utara dan mengikuti gelar perkara, dirinya melihat penanganan sudah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Gerak cepat siang malam yang dilakukan oleh jajaran tim penyidik ini menghasilkan sesuatu bentuk pembuktian yang dilandasi dengan scientific crime investigation. Ketika kita hanya mengadilkan kesaksian bisa berubah, tetapi kalau sudah didukung dengan pembuktian secara saintifik tidak bisa terbantahkan. Didukung pula dengan keterangan ahli sesuai dengan kepakarannya untuk mendukung pembuktian secara ilmiah itu, termasuk juga ketika akan menarik kesimpulan apakah ini masuk peristiwa pidana atau tidak. Disampaikan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti yang menyatakan proses penyidikan dan penyidikan sudah sangat profesional dan para penyidik lebih mengedepankan scientific crime investigation. Senang karena kami melihat lidik-sidik sudah
profesional dan mandiri, mengedepankan scientific crime investigation, transparan dan akuntabel pada keluarga dan penasihat hukum, serta transparan juga pada media dan publik. Terkait dengan 4 laporan ini, yang menjadi pertanyaan Kompolnas adalah terkait dengan kematian, kemudian terkait dengan laporan propam, dan terkait dengan penggelapan. Semuanya sudah terjawab. Pemirsa, salah seorang pelaku penggelapan uang wajib pajak kendaraan masih melarikan diri. Polisi pun meminta pelaku untuk menyerahkan diri. Salah seorang pelaku penggelapan uang wajib pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan, Acong, saat ini masih melarikan diri. Acong diketahui merupakan pelaku yang diduga ikut bersekongkol dengan almarhum Bribka HS untuk menggelapkan uang korban para wajib pajak kendaraan yang ditotal mencapai 2,5 miliar rupiah. Selain Acong yang melarikan diri, tim khusus Polda Sumatera Utara juga sudah memeriksa 3 orang diduga pelaku yang merupakan tenaga honorer UPT Samsat Pangururan. Dan sampai saat ini status ketiganya masih menjadi saksi yang terlapor. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra mengatakan sampai saat ini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 161 para wajib pajak kendaraan yang menjadi korban Bribka HS bersama 4 orang tenaga honorer UPT Samsat Pangururan. Panca menyebut agar pelaku Acong segera menyerahkan diri untuk proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Jika Acong tidak menyerahkan diri, pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dengan menjemput paksa. Selain Bribka almarhum, ada 5 orang lagi yang terlibat dari perkara ini yang sama-sama melakukan. Calon tersangka, saya sampaikan, yaitu atas nama Edgar Tambunan alias Acong, sampai sekarang sudah dipanggil 2 kali, tapi tidak pernah datang, dan kita saat ini sedang melakukan pencarian. Saya titip, melalui kesempatan ini saya titip saudara Edgar untuk menyerahkan diri, datang menjelaskan apa yang dia lakukan ke kantor polisi terdekat untuk bisa kami mintai keterangan. Pejabat utama Polda Sumatera. Di sorotan lainnya pemirsa, seorang tahanan Polres Pelabuhan Belawan tewas setelah terjatuh dari atas atap rumah warga di Jalan Raya Pelabuhan Belawan kemarin. Korban Andi Putradoro alias Kempot, 26 tahun, warga lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, merupakan tahanan Polres Pelabuhan Belawan terkait kasus tindak kejahatan yang telah mendekam di tahanan selama 60 hari. Setelah dipindahkan ke rutan kelas 1 Labuhan, mobil pembawa korban terjebak macet. Kesempatan tersebut dimanfaatkan korban melompat dan melarikan diri dengan tangan masih tergari. Polisi yang mengetahui langsung memburu korban yang masuk ke dalam rumah kosong dan naik ke atas atap rumah. Petugas kembali mengejar sementara korban langsung melompati atap rumah warga. Lompatan berikutnya korban terjatuh dan tubuhnya tertusuk benda keras. Petugas kemudian menangkap dan membawa korban ke Rumah Sakit TNI AL Lantamal 1 Belawan. Namun karena banyaknya mengeluarkan darah, korban akhirnya tewas dan dirujuk ke Rumah Sakit Brimob Medan untuk divisum. Terkait hasil visum luar, menurut keterangan dokter bahwa diduga penyebab kematiannya adalah akibat adanya darah yang keluar, kemudian ada benturan di dalam. Dan dikatakan dokter ini bukan ada luka tembakan. Karena tadi teman-teman wartawan ada yang menanya kepada saya, apakah almarhum ini ditembak oleh petugas Polri. Jadi saya sampaikan, saya akan menanyakan dulu kepada dokter, karena dokter adalah sebagai ahli. Nah, dalam kesempatan ini saya menyatakan bahwa almarhum meninggal bukan akibat tembakan petugas. Atas tewasnya korban, keluarga mengaku ikhlas karena korban tewas akibat tertusuk benda keras saat terjatuh dari atas atap rumah warga. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara. Hari ini pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir menggelar rapat dengar pendapat terkait penggelapan pajak di kantor Samsat Pangururan Kabupaten Samosir.
Saat Kepala Unit Pajak Terpadu Samosir Denny Sembiring menjelaskan tentang flowchart pola pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pengururan, langsung diinterupsi beberapa anggota DPRD Samosir yang mengaku turut menjadi korban penggelapan pajak tersebut. Bahkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Samosir juga menjadi korban penggelapan pajak oleh almarhum Bribka AS serta beberapa rekannya. Para korban ini mengalami kerugian tidak hanya jutaan rupiah, tapi puluhan juta rupiah. Bahkan mobil yang baru dibeli tersebut bakal dianggap bodong karena pajak kendaraannya tidak dibayarkan. Dari hasil rapat dengar pendapat yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, bahwasanya kita memohon kepada Gubernur Sumatera Utara melalui pergubnya supaya memberikan keringanan, pemutihan kepada korban masyarakat Kabupaten Samosir yang menjadi korban penggelapan pajak kendaraan. Dan kita juga memohon kepada lembaga terkait untuk mempermudah mengenai surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor ini, karena surat-surat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Anggota DPRD Samosir Joni Sagala menyesali perbuatan Bribka AS dan rekan yang melakukan penggelapan pajak kendaraan di Kabupaten Samosir ini hingga banyak masyarakat melakukan unjuk rasa terkait penggelapan pajak kendaraan ini dan menganggap anggota DPRD Samosir tidak peduli dengan kesusahan yang dirasakan masyarakat Samosir. Pemirsa, sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara periode 2019-2024 dipanggil Inspektorat terkait dugaan menerima gratifikasi dari perusahaan swasta maupun BUMN. Menindaklanjuti surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Polres Labuhan Batu tanggal 20 Januari 2023, perihal permintaan data dan informasi terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada saat kunjungan kerja ke perusahaan PKS, pabrik karet, perkebunan swasta dan BUMN, Inspektorat Labuhan Batu Utara panggil sebanyak 15 orang anggota DPRD terkait perjalanan dinas sejumlah perusahaan tersebut. Kepala Inspektorat Labuhan Batu Utara, Indra Paria, menjelaskan pihaknya meneruskan surat dari Kepolisian Polres Labuhan Batu dan memanggil melalui undangan kepada Ketua DPRD agar menghadirkan anggota DPRD sebanyak 15 orang untuk datang ke kantor Inspektorat memberi keterangan perjalanan dinas terkait menerima gratifikasi. Kita dari pihak Inspektorat meneruskan menindaklanjuti dari surat kepolisian atau APH Polres Labuhan Batu. Sesuai dengan surat mereka itu, kita di dalam perihalnya itu adalah meminta data dan konfirmasi terkait adanya gratifikasi atau perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak DPRD ke perusahaan-perusahaan. Berhubung tidak adanya anggota DPRD yang hadir, pihak Inspektorat rencananya pada hari ini akan datang ke kantor DPRD untuk meminta data dan keterangan dari ke-15 orang anggota DPRD tersebut. Pasca penggeledahan kantor Dinas Kesehatan Deli Serdang oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada Senin kemarin, namun aktivitas di kantor Dinkes masih berjalan normal seperti biasa. Kasih Intelijen Kejari Deli Serdang Boy Amali mengatakan penggeledahan yang dilakukan terkait laporan dugaan korupsi biaya kegiatan jasa konsultan pencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal kesehatan Dinkes Deli Serdang tahun anggaran 2021. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp725.478.290 dan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 13 Maret 2023. Dugaan korupsi itu meliputi beberapa proyek pembangunan mulai dari pembangunan Puskesmas Bangun Purba, rehabilitasi Poskesdes, pembangunan pagar samping dan belakang UPT Gudang Farmasi, pemasangan paving blok di halaman dan area parkir UPT Gudang Farmasi Dinkes Deli Serdang, lalu pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3, pengadaan instalasi pengolahan air limbah,
puskesmas, pengadaan instalasi pengelolaan air limbah RSUD Pancur Batu, pembangunan gedung PSC 911, rehabilitasi berat puskesmas Kecamatan Labuhan Deli sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp725.478.290.000. Pada penggeledahan jaksaan juga menyita sejumlah berkas mulai dari surat kontrak, SK, dokumen yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain menggeledah kantor Dinkes Deli Serdang, Kejaksaan Deli Serdang juga memeriksa 20 orang, salah satunya mantan Kadinkes Deli Serdang Ade Budi Krista. Namun hingga kini Kejaksaan belum bisa membeberkan keterangan modus dugaan korupsi dalam kasus ini dan untuk proses penyidikan masih terus dilakukan. Penyidikan tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bagian upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pagi tadi menggelar aksi demo ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Dengan membawa spanduk besar yang bertuliskan mendesak Bupati Langkat Syah Afandi agar segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena diduga terkait korupsi, rehabilitasi dan penambahan ruang seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Langkat dengan menggunakan dana alokasi khusus sebesar 2,4 miliar rupiah. Indikasi markup dalam penambahan ruang puskesmas dan rehabilitasi ini terjadi pada tahun 2021 silam, bersamaan dengan tertangkapnya mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dugaan korupsi tersebut, staf Dinas Kesehatan yakni PPK, PPTK dan Kepala Dinas sudah dipanggil Kejaksaan Negeri Langkat untuk dilakukan pemeriksaan. Namun hingga kini belum juga ada realisasinya. Menanggapi demo puluhan mahasiswa, Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat beserta aparat kepolisian langsung menjumpai para mahasiswa yang demo guna berkoordinasi dan tidak terjadinya tindakan anarkis. Koordinator aksi demo Ari Ramahani mengatakan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat ini sudah terjadi pada tahun 2021 silam dan sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Stabat, namun tampaknya hanya sekedar jalan di tempat. Ini aksi mahasiswa Bang, kita gabungan dari beberapa elemen mahasiswa di Kabupaten Langkat. Aksi ini memang menuntut bahwasanya terkait banyaknya indikasi korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Jadi kita melaksanakan aksi hari ini. Tadi aksi sudah dijawab walaupun tidak tuntas gitu ya. Nah, kedepannya tentu kita akan melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada jawaban-jawaban. Rencananya puluhan mahasiswa ini akan kembali melakukan aksi demo ke kantor Kejaksaan Negeri Stabat dengan membawa massa yang lebih banyak sehingga korupsi di Bumi Langkat bisa diberantas habis. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPU Serdang Bedagai melakukan Zoom meeting bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan stakeholder terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mensukseskan pemilu 2024, KPU Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini harus didukung semua stakeholder terkait dari KPU dan para partai politik serta lintas instansi yang ada. Bayu Afrianto, Komisioner KPU Serdang yang membidangi partisipasi masyarakat mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk persiapan menuju layanan publik secara prima dengan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Bayu menambahkan bersama dengan seluruh perangkat yang ada di KPU Serdang berbenah baik secara internal maupun eksternal. KPU akan melakukan evaluasi terkait dengan zona birokrasi bersih melayani. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini tentunya bertujuan dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang prima dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dalam kegiatan itu, KPU Serdang Bedagai juga melakukan penandatanganan piagam komitmen pembangunan zona integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai yang berada di KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Tentunya ini merupakan bentuk
dan komitmen KPU Serdang Dage dalam rangka untuk membangun wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda serta para pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi seputar Ramadan. Memasuki 13 hari Ramadan, pemerintah daerah Labuhan Batu Selatan bekerja sama dengan perusahaan swasta menggelar pasar murah di halaman kantor Camat Kota Pinang. Pasar murah yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta bekerja sama dengan pemerintah daerah Labuhan Batu Selatan akan berlangsung selama 8 hari di 16 lokasi. Adapun produk sembako yang ditawarkan berupa beras kemasan medium 5 kg dengan harga Rp44.000. Minyak goreng dari berbagai merek dijual Rp14.000 sampai Rp15.000 per kemasan 1 kg. Gula pasir ukuran 2 kg Rp20.000 dan tabung gas LPG 3 kg dibanderol Rp16.000 per tabung. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Labuhan Batu Selatan, Doli Muhendi Wijaya, mengatakan tujuan dilaksanakannya pasar murah ini untuk memastikan ketersediaan dan menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri. Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan selama 8 hari dengan jumlah lokasi berjumlah 16 lokasi se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kita menawarkan harga yang lebih murah, lebih kurang 30% dari harga pasar untuk masing-masing produk yang dijual. Selama bulan Ramadan kita rencanakan kita mulai hari ini tanggal 3 April sampai dengan 13 April nanti. Hadirnya pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya ekonomi masyarakat Labuhan Batu Selatan dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Karena warga dapat membeli sembako dengan harga lebih murah dari harga pasar. Pemirsa, bulan Ramadan 1444 Hijriah, Yayasan Hajjah Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan kembali menggelar kegiatan Ramadan Center. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 6 April 2023 yang bertempat di Masjid Perguruan Al-Azhar Medan, Jalan Kuala Bekala Medan, Johor kemarin. Kegiatan Ramadan Center 1444 Hijriah ini sebagai canda dibuka pelajar Al-Azhar Medan untuk membentuk generasi yang memiliki disiplin dan bertakwa. Dibuka pembina Yayasan Hajjah Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution, serta diikuti pelajar SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2022-2023 serta para pendidik. Pembina Yayasan Hajjah Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan perguruan Al-Azhar Medan melakukan kegiatan Ramadan Center ini setiap bulan Ramadan yang bertujuan untuk membina mental spiritual siswa-siswi perguruan Al-Azhar Medan sesuai visi misi perguruan Al-Azhar Medan, yakni melahirkan intelektual muslim dan muslim intelektual, yaitu insan yang memiliki dua muatan, yakni bermuatan iman dan takwa di kalbunya serta bermuatan ilmu dan teknologi dalam akal pikirannya. Sementara tujuan lain dari kegiatan Ramadan Center ini adalah untuk melatih para siswa agar berakhlak mulia dalam mengamalkan hablum minallah dan hablum minannas, sekaligus memberikan pencerahan konsep mengenai diri bagi para siswa Al-Azhar Medan yang dapat menegakkan sholat 5 waktu dan rutin membaca Al-Quran dan berakhlak mulia dalam ucapan, sikap, perbuatan, serta tidak melawan kepada guru maupun orang tua, belajar tekun dan berdisiplin sekaligus rapi dalam penampilan dan membudidayakan hidup bersih. Sedangkan kepada peserta kegiatan Ramadan Center Perguruan Al-Azhar 1444 Hijriah ini diharapkan terjadi perubahan yang drastis dalam sikap dan perilaku untuk diikuti sepenuhnya petunjuk para instruktur agar dapat merasakan manfaatnya. Kegiatan Ramadan Center ini mengutamakan dari praktek-praktek ibadah, penghayatan dan pelaksanaannya sehingga
bisa menjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi siswa-siswi kami dalam menjalankan kehidupannya di kemudian hari. Ini semua untuk membiasakan, membimbing mereka dalam pelaksanaan ibadah puasa, sehingga dalam kondisi berpuasa ini kita harapkan apa yang kita sajikan, apa yang kita sampaikan bisa lebih meresapi bagi mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi siswa-siswi kami, sehingga mereka dapat merasakan dan dapat mempunyai bekal kelak untuk kemudian hari. Ketua Pelaksana Ramadan Center 1044 Hijriah Perguruan Al-Azhar Medan, Koko Syaputra Marpaung mengatakan, Ramadan Center dilaksanakan selama 3 hari yang diikuti siswa kelompok SD, SMP hingga SMA dengan materi yang diberikan yaitu keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta materi kreativitas siswa. Yang diwejangkan atau diberikan kepada anak-anak di antaranya tentang syukur nikmat, berakhlak mulia, kemudian tentang anti perundungan, lalu kemudian tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan, kemudian tentang makanan halal yang baik. Terbukti kita tidak akan makan, tidak akan minum, kecuali berkumandang azan atau surnai suling. Siapapun dia orangnya, baik pejabat maupun konglomerat, tetap harus disiplin dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai dibuka, para peserta mengikuti materi yang diberikan para pemateri yang merupakan pengajar perguruan Al-Azhar Medan. Sementara itu, pemirsa, kondisi remaja saat ini perlu mendapat perhatian dari kita bersama karena banyak di antara mereka yang terjerat narkoba, pornografi, dan tawuran hingga aliran sesat. Bahkan di antara mereka ada yang tidak hormat kepada orang tua maupun guru. Penyebab utama mereka melakukan hal-hal negatif ini antara lain karena teknologi informasi dan komunikasi yang kemajuannya berkembang sangat pesat dan segala informasi mudah diakses tanpa ada batas ruang dan waktu sehingga membentuk perilaku dan karakter mereka jauh dari nilai-nilai Islami. Kenyataan di atas menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka dan untuk membentengi para siswanya dari tindakan negatif. Perguruan Al-Azhar Medan memberikan pembangunan mental spiritual kepada para siswanya yang dikemas dalam Ramadan Center 1444 Hijriah yang dilaksanakan selama 3 hari di sekolah tersebut. Kegiatan Ramadan Center 1444 Hijriah sebagai wadah pembentukan generasi disiplin dan bertakwa ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan siswa-siswi perguruan Al-Azhar Medan tentang ajaran Islam sehingga akan terbentuk pondasi yang kokoh dan kuat untuk membentengi diri dari pengaruh perbuatan negatif sekaligus untuk membentuk mental spiritual siswa sehingga jiwa dapat terbina dengan baik dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, selenggarakan pengajian Ramadan 1444 Hijriah dengan tema menjalin silaturahmi. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Hajah Dian Arif Tri Nugroho berharap dengan pengajian ini akan menambah ilmu pengetahuan tentang agama bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Hajah Dian Arif Tri Nugroho pada pengajian bulan Ramadan 1444 Hijriah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara di kantor DWP Jalan Tengku Cikditiro di Medan pagi tadi. Pada pengajian kedua bulan Ramadan Dharma Wanita Persatuan ini hadir Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara Hajah Nawal Lubis serta menghadirkan Al-Ustaz Abdil Muhadir Ritonga yang menyampaikan tausiah sesuai dengan tema Nikmat Ibadah di bulan Ramadan, Jalin Silaturahmi, Raihlah Keberkahan di bulan suci Ramadan.
Dian Arif Trinugroho selaku Ketua DW Persatuan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan, selama bulan suci Ramadan, DWP Sumatera Utara secara rutin menyelenggarakan pengajian membahas berbagai tema keilmuan. Harapannya, dengan pengajian ini selain dalam rangka menjalin silaturahmi sesama anggota, meningkatkan amal ibadah, juga untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang agama dengan mendengarkan tausiah serta berdialog tentang kajian ilmu agama ini. Menurut Dian Arif, para ibu anggota pengajian Dharma Wanita Persatuan ini meningkatkan pengetahuannya serta meningkat pula iman dan takwanya sehingga ilmu pengetahuannya yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini Ustadz menjelaskan tentang utang menjalin silaturahmi. Nah, salah satu bentuknya kita menjalin silaturahmi ini dengan pertemuan-pertemuan di Dharma Wanita, apalagi untuk bulan puasa ini untuk menjalin dengan semua dari dinas-dinas. Saya rasa ilmu-ilmu yang kita terapkan dan kita panggil Ustadz itu yang bisa diterapkan untuk kita sesama anggota dan khususnya untuk anggota dan umum untuk bermasyarakat. Sementara itu sebelumnya Al-Ustadz April Muhadir Ritoga dalam tausiahnya menyampaikan nikmatnya berkah Ramadan, salah satunya tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Pemirsa, berikut kita informasikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari Kamis 6 April 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 6 April 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan banyak dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Sibolga, Mandailing Natal, Karo, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Humbang, Hasudutan, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Sedangkan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbahas, Samosir, dan Simalungun. Untuk potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Toba dan sekitarnya, di mana suhu udara berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dari arah barat daya hingga barat laut. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat diiringi guntur dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur Sumatera Utara pada siang hingga malam hari. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi seputar lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Di bulan suci Ramadan, salah satu koleksi di Museum Subko Sriwijaya Kota Lubuk Linggau ramai dikunjungi warga. Salah satu mushaf Al-Quran pada abad ke-18 peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Inilah mushaf Al-Quran peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang berada di Museum Subko Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Al-Quran tulisan tangan ini merupakan hadiah Kesultanan Palembang
yang dibuat pada tahun 1925. Keberadaan Al-Quran kuno ini menjadi bukti sejarah kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang hingga kini masih dilestarikan. Rici Sulastri, staf edukator Museum Subkos Lubuk Linggau mengungkapkan, Al-Quran tulisan tangan ini merupakan hadiah dari Kesultanan Palembang bersamaan dengan didirikannya kota Lubuk Linggau. Awalnya Al-Quran ini dihibahkan dari Kesultanan Palembang kepada Masjid Agung Al-Bari Lubuk Linggau. Pada tanggal 15 Januari 1988 saat didirikannya Museum Subkos Garuda Sriwijaya, pihak masjid menyerahkan Al-Quran ini ke museum. Al-Quran ini ditulis tangan dengan tinta hitam dengan panjang 32 cm dan lebar 22 cm serta tebal 8 cm. Meskipun usianya sudah tua, namun kondisinya tetap utuh. Jadi ini dibuat pada abad ke-18 pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi pas ini Al-Quran ini dihibahkan ke Masjid Agung Al-Bari yang depan Polres itu. Kemudian setelah Museum Subkos ini diresmikan, dihibahkan pula ke sini. Al-Quran kuno ini menarik kalau untuk jadi bahan literasi atau di bulan puasa ya. Pengetahuan bulan puasa. Ternyata di Museum Subkos ini ada Al-Quran kuno. Katanya itu dari abad ke-18 ditulis tangan di atas kertas rokok. Kalau katanya tadi abad ke-18 berarti ke Sultanan Palembang. Di museum ini terdapat juga koleksi 3 kitab Sirajul Huda, Qisas Al-Anbiya, dan sejumlah benda peninggalan bersejarah. Dari kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, pengerjaan tol Indralaya Prabu Muli dipercepat dan akan dibuka 15 April nanti. Pengerjaan tol Indralaya Prabu Muli terus dipercepat. Rencananya ruas tol Indralaya Prabu Muli akan dibuka pada 15 April mendatang dan akan dilalui para pemudik. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya meninjau langsung pengerjaan tol untuk memastikan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan bagi pemudik. Menurutnya saat ini masih ada 5 titik ruas tol yang masih dalam pengerjaan. Utama Karya selaku pelaksana pengerjaan terus mengebut progres pengaspalan ruas yang belum tersambung. Ridho Yahya menjelaskan pada arus mudik nanti, ruas tol ini dibuka hanya 1 jalur, yaitu sisi kanan saja. Ia menghimbau pemudik tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tanya ya rekan-rekan kita warga Prabu Muli, khususnya yang selama ini lewat Prabu Muli, banyak bertanya dengan kita bahwa ternyata hanya ada 5 titik. Tapi saya yakin karena di 5 titik itu beda-beda orang yang ngerjakannya. Nah, insya Allah. Tapi yang kedua, hanya bisa digunakan hanya 1 jalur sebelah kanan yang saya lihat. Insya Allah 10 lagi. Ya sebagai wali kota Prabu Muli yang kotanya selalu dilewati oleh warga-warga daerah tetangga. Jadi itu penjelasan saya clearkan. Insya Allah siap tanggal 15 nanti dilewati, hanya hati-hati. Ruas tol Indralaya Prabu Muli memiliki panjang 65 km. Rencananya 15 April mendatang tol ini sudah dibuka dan bisa dilalui sementara untuk pemudik Lebaran tahun ini. Holdi Efriansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tangki pengangkut BBM milik PT Rizky Jaya Utama Palembang menabrak kedai angkringan dan rumah warga di Desa Ujan Mas Baru, Kabupaten Muara Enim. Peristiwa kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kemarin sempat mengagetkan warga. Sebuah truk tangki pengangkut BBM jenis solar bernomor polisi BG 8103RU yang dikemudikan Herman Sangkut, warga Palembang, menabrak sebuah kedai angkringan Kapza dan rumah junior di wilayah Kecamatan Ujan Mas, Muara Enim. Kedai dan rumah warga mengalami rusak berat dan 1 orang pemilik angkringan mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit umum HM Rabain, Muara Enim. Junior saksi kejadian yang juga pemilik rumah yang rusak mengatakan, peristiwa ini terjadi setelah berbuka puasa dan tiba-tiba ada suara dentuman keras.
akibat truk tangki menabrak tempat usaha dan rumah. Junior berharap pihak pelaku ataupun pihak perusahaan dapat mengganti kerugian yang dialami. Jam berapa kejadian, Pak? Sekitar habis maghrib. Korbannya? Korbannya 1 orang sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk kerusakan? Kerusakan paling ini kedai, ringan. sama yang satu ini rumah. Untuk korban 1 orang. Kini peristiwa sedang dalam penanganan Satlantas Polres Muara Enim. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbandri TVRI Sumsel melaporkan. 1.358 guru P3K di Sumatera Selatan mengharapkan agar segera mendapat penempatan mengajar. Sistem seleksi dengan prioritas menyisakan beragam masalah yang dikeluhkan oleh para guru di Sumatera Selatan. Salah satunya terkait penempatan guru P3K yang tidak sesuai. Bahkan beberapa di antaranya belum mendapat penempatan. Di Sumatera Selatan tercatat ada sekitar 1.358 guru P3K yang belum mendapatkan penempatan. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menambah kuota penempatan bagi guru P3K ini. Untuk saat ini kami datang ke PGRI untuk memohon supaya teman-teman yang PG, yang P3 tapi belum mendapatkan penempatan untuk tidak lagi diobservasi tapi diberikan tempat. Dengan kerjasama dengan PGRI untuk mengawal kami ke Pemda supaya membuka e-formasi 2023 ini semuanya bisa tercover. Di samping itu Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto mengatakan persoalan pengangkatan tenaga pendidik lain seperti operator sekolah, penjaga perpustakaan dan laboratorium menjadi ASN juga diharapkan dapat segera dilakukan oleh pemerintah. Maka PGRI mengusulkan kepada pemerintah agar pendik ini juga dapat diterima sebagai P3K dan kepada pemerintah kabupaten, kota dan provinsi supaya mereka ini didaftarkan, ya, didaftarkan dan dibuka untuk pendaftaran mereka sebagai P3K. Persoalan nanti apakah kuota diberikan oleh pemerintah pusat atau tidak, itu silakan nanti. Tapi kita sudah ada upaya bahwa ini harus kita buka. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahranis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.